الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المسجد وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah, keutamaan dari ilmu dari sudut pandang logika. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin tentang penjelasan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tidak terpuji. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi bayanil ilmil mahmudi wal mazmumi wa bayani fardil aini wa fardil kifayati. Faslun itu dalam bahasa Arab maknanya banyak. Ada maknanya kelas, fil fasal, kelas. Ada maknanya fasal, yang kemudian diambil dalam undang-undang, pasal sekian. Tapi yang dimaksud di sini adalah faslun sama dengan babun, pembahasan. Faslun fi bayanil ilmi. Fi di sini adalah harfu jar. Kalau ada huruf fi, maka isim atau kata kalimat di depannya itu akan salah satunya adalah kasrah. Fi bayani. Bayan itu artinya penjelasan. Tapi kata fi di sini bukan artinya di ya, karena kata fi itu maknanya banyak. Tapi yang dimaksud di sini adalah pembahasan tentang. Jadi fi ini artinya tentang. Bayani itu dari kata bana, yabi, bayan, penjelasan. Al-ilmi dari kata alima, ya'lamu ilman, maka diambil jadi ilmun. Jadi kata ilmu itu diambil dari bahasa Arab. Fi bayanil ilmi, menjelaskan tentang ilmu. Al-mahmudi, dibacaannya kasroh karena dia sifat. Fi bayanil ilmil mahmudi, mahmud itu dari kata hamida, yahmadu, hamdan. Orang yang memuji disebut dengan hamid. Maka nama dari penulis kitab ini namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau yang dipuji Mahmud, itu bahasa Arab begitu.
Yang memuji hamid, yang dipuji mahmud. Maka kalau diartikan faslun, penjelasan tentang ilmu yang terpuji. Nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wal mazmumi, dari kata zamma yazummu mazmum. Mazmum itu artinya dicela. Wa bayani, dan penjelasan tentang fardil aini, fardu ain, wa fardil kifayati, dan fardu kifayah. Fardu ain itu artinya kewajiban yang setiap individu harus melakukan. Itu fardu ain. Misalnya apa? Salat, puasa, zakat, itu fardu ain. Yang kedua, fardul kifayah. Kewajiban kalau salah seorang ada yang melaksanakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Kata kifayah itu artinya cukup. Kafa, yakfi, kifayah. Cukup. Misalnya apa? Salat jenazah. Salat jenazah itu wajib, tuh fardu. Tapi fardunya bukan fardu ain. Fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang ngelaksanain, yang lain gak wajib. Tetapi orang Islam, kalau ada orang meninggal, kalau ingin dapat pahala, seperti pahalanya Gunung Uhud, maka kalau ada yang meninggal, kalau bisa ikut nyolatin. Karena pahalanya besar. Kalau bisa, ikut dari awal. Dari proses pemandian, hadir. Proses apa lagi setelah dimandikan? Dikafankan, hadir. Kemudian dibawa ke masjid, disolatkan, hadir. Kalau sampai solat saja, dia dapat 1 qiraat. 1 qiraat itu pahalanya seperti Jabal Uhud. Gunung Uhud. Gunung Uhud gede nggak sih? Gede itu pahalanya. Kalau dia lalu mengantarkan sampai dikuburkan hatta yudfana, maka dapat qiraatani, 2 qiraat. Berarti pahalanya 2 gunung Uhud. Makanya kalau ada orang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang meninggal nih, pahala lagi nih. Tapi jangan ngarepin orang pada mati supaya dapat pahala banyak, jangan juga. Kalau ada yang begitu, sholatin di mana dia? Masjid Darussalam, datang. Meskipun nggak sampai penguburan, kalau bisa antar sampai penguburan dapat 2 qiraat. Kenapa? Karena hidup ini investasi akhirat, kita harus banyak menanam. Mumpung kita masih diberikan napas nih. Jangan santai-santai Pak. Umur kita ini udah nggak lama lagi nih. Ada yang 40 tahun di sini, tinggal 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Ada yang umurnya 50, tinggal 10 tahun lagi Pak. 20 tahun. Siap-siap aja. Jadi memperbanyak investasi dan tabungan akhirat kita. Nah, salah satunya hadir di majelis ilmu, ini bagian dari investasi akhirat. Jangan bosan-bosan duduk, nyender, tertidur, dapat pahala. Yang di belakang tuh enak, nggak kelihatan. Tapi kalau yang depan nggak mungkin tertidur. Kalau yang depan tertidur juga kebangetan lah. Udah kelihatan ketidur lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala yaqulu qaulan, berkata. Kalau qala yaqilu qailulatan, tidur siang. Itu bahasa Arab tuh. Padahal tulisannya sama, qala juga. Kalau dibaca qala yaqulu qaulan, bicara. Qala yaqilu qailulatan, tidur siang. Bahasa Arab tuh. Jangan sampai salah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Talabu itu artinya mencari, talab, menuntut. Maka dari kata talaba muncul kata talib, orang yang mencari ilmu. Bedakan talib dengan tilmiz ya. Kalau tilmiz itu artinya pelajar dari SD, SMP, SMA, itu tilmiz.
Makanya dia diberikan ilmu langsung gurunya ngasih. Tapi kalau thalib itu artinya bukan pelajar tapi mahasiswa. Thalib. Kenapa? Karena dia mencari. Maka mahasiswa itu dia bukan lagi disuapin gurunya, tapi dia mencari ilmu. Dia ngembangin ilmunya. Itu thalib. Di sini menggunakan kata thalabul ilmi. Menuntut ilmu itu faridatun, wajib. Yang di sini muncul kata fardu. Dan ingat, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak membeda-bedakan antara fardu dan wajib sama. Tapi kalau mazhab Hanafi dia bedain. Kalau fardu itu kewajiban, dalilnya Al-Quran dan hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu hadis yang setiap tingkatan perawinya itu tidak kurang dari 40 orang. Tawatir. Misalnya dari sahabat harus 40 yang riwayatin atau lebih. Tabi'in harus 50, 40 atau lebih. Kalau kurang tidak masuk mutawatir. Kalau dia hadis mutawatir yang ngeriwayatinnya banyak orang, kira-kira bohong enggak tuh, Pak? Enggak mungkin bohong tuh. Maka hadis itu diterima. Kata mazhab Hanafi, kalau kewajiban itu dalilnya Al-Quran dan hadis mutawatir, maka kedudukannya jadi fardu. Tapi kalau dalilnya hadis ahad, bukan hadis mutawatir, dia sahih, dia jadi wajib. Contoh, supaya gampang nih. Di dalam sholat, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, yang dibaca Al-Quran itu harus Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Ini dianggap fardu dan wajib sama. Hadis ini bukan hadis mutawatir, hadis ahad. Kata mazhab Hanafi, yang fardu itu adalah membaca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca ayat-ayat yang mudah dari Al-Quran, maka sah sholat Anda. Kata mazhab Hanafi, kenapa? Karena dalilnya Quran, fardu. Bagaimana dengan Al-Fatihah? Kalau Anda sudah baca Quran, dianggap nggak apa-apa. Tapi yang afdal dari ayat-ayat Al-Quran itu Al-Fatihah, kata mazhab Hanafi. Bisa dibedain kan? Itu bedanya fardu dan wajib antara kedua mazhab. Tetapi yang dimaksud di sini fardhu adalah kewajiban buat siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi setiap orang muslim dan baik laki-laki maupun perempuan. Hadis ini hadis populer. Hadis yang banyak diketahui oleh banyak orang. Kalau kita lihat hadis ini, yang pertama, hadis ini bersifat universal. Apa itu universal? Menuntut ilmu bukan buat orang laki-laki doang. Tapi buat perempuan dan laki-laki sama. Maka Islam itu enggak berbeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Kalau soal nuntut ilmu. Jangan ada pepatah di masyarakat kita orang dulu, perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi di dapur aja. Tuh, nggak boleh gitu, Pak. Dia harus menuntut ilmu. Caranya apa? Terserah. Yang penting menuntut ilmu. Soal tata caranya itu masing-masing. Bisa dia sekolah, bisa dia sampai perguruan tinggi, silakan. Nggak boleh dilarang oleh orang tuanya. Kenapa? Karena hadis ini bersifat umum. Dari anak-anak hingga dewasa, miskin dan kaya sama tuh. Orang miskin dilarang sekolah, ada kan Pak? Nggak boleh tuh. Orang miskin tetap sekolah dibiayai oleh negara. Kalau dia nggak mampu, beasiswa. Beasiswa itu jangan beda-bedakan. Dia ini pintar, kasih beasiswa. Jangan. Kalau dia miskin, kasih beasiswa. Begitu. Karena orang belajar nggak perlu melihat dia pintar atau nggak pintar. Yang pintar maupun yang tidak pintar harus belajar. Apalagi yang tidak pintar, Pak. Yang pintar aja harus belajar, apalagi yang tidak pintar. Maka harus dibiayai. Itulah konsep pendidikan di dalam Islam. Yang dimaksud fardhu di sini, yang wajib untuk dipelajari itu adalah yang fardu ain, yang wajib. Yang disebut fardhu di sini adalah
yang fardu ain. Apa itu yang fardu ain? Yaitu ilmu dasar yang bisa menyelamatkan orang. Apa? Tauhid, mengenal Allah. Kedua, bagaimana dia beribadah kepada Allah. Berarti sholatnya diajari, ilmunya dipelajari, zakatnya dipelajari, haji dipelajari. Yang ketiga, ilmu tentang halal dan haram. Mana yang halal, mana yang haram, berarti masuk ke dalam ilmu apa itu? Ilmu fikih. Jadi itu wajib tuh. Makanya di masjid itu diajarkan minimal 3 ilmu itu. Tauhid, kemudian fikih, kemudian ilmu tentang menyucikan hati yang disebut dengan ilmu tasawuf. Kitab kita ini menggabungkan 3 itu. Akidah, fikih dan tasawuf. Jadi udah nyakup semua di sini karena di dalam pembahasan kitab Ihya Ulumuddin di dalam muktasarnya itu nanti 3 hal itu akan dibahas secara integratif. Apa integratif itu? Secara satu kesatuan tuh, enggak dipisah. Kita kan biasanya belajar fikih ya fikih, belajar tauhid ya tauhid, belajar tasawuf ya tasawuf, ini digabungin ini 3 nih menjadi satu kesatuan. Yang dimaksud dengan tolabun, kenapa menggunakan kata tolab, menuntut? Maksudnya adalah prosesnya berkelanjutan, enggak berhenti. Yang namanya nuntut ilmu itu enggak ada batasannya. Batasannya apa? Apa batasannya nuntut ilmu? Mati. Makanya disebutkan tuh menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari Anda berada di buayan ibu Anda sampai Anda masuk ke tiang lahat tuh. Makanya jangan bilang, gua udah tua, ngapain gua ngaji? Meskipun tua tetap ngaji. Contoh Haji Fauzi tuh. Udah umur 70 tahun. Udah lebih dari batasan 60 dikit lagi tuh. Masih ngaji dia. Enggak bahasanya begini. Udah tua lah. Ngapain gua ngaji? Haji Roji sama tuh 70. Tetap semangat. Kenapa? Karena tidak ada batasan. Orang menuntut karena istilah tolab. Tolab itu artinya proses pencarian yang tidak berhenti kecuali mati. Makanya jangan menggunakan istilah itu tadi. Gua udah tua, ngapain gua ngaji? Justru semakin tua, semakin banyak mengaji. Supaya ketika meninggal, lagi ngaji dia. Enak kan? Lagi ngaji meninggal. Itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah itu hadis. Hadis ini dijadikan dalil bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang mutlak, universal, tidak pernah berhenti. Mutlak, siapapun harus belajar. Tidak bisa berhenti dan tidak akan pernah berhenti kecuali yang menghentikan adalah ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kalau kita analogikan itu seperti tubuh. Tubuh ini butuh makanan enggak, Pak? Betul enggak? Butuh. Butuh nutrisi itu. Kalau tubuh saja butuh nutrisi, apalagi hati, jiwa, akal butuh makanan. Kalau kita bicara manusia, itu bicara 3 dimensi. 3D. Bukan 4G lagi. 5G. Kan ada istilah 4G. Kita 3G. Apa itu? Akal, qalbun, jasmani. 3 tuh. Nah, ketiga poin ini harus diberi makan. Akal, beri makannya bagi apa? Nuntut ilmu. Supaya akalnya ini tajam. Hati, cari ngasih makannya gimana? Apa obat hati, Pak? Obat hati itu adalah berzikir, membaca Quran, baca tasbih, obat hati. Jasmani apa makanannya? Yang pertama makanan yang halal. Jangan kasih makanan yang haram. Kedua, olahraga. Maka olahraga dan memberikan kepada tubuh kita makanan yang halal itu kewajiban. Kenapa? Karena tubuh kita punya hak dan hak itu harus dipenuhi oleh kita
maka kita harus berikan makanan dan minuman yang halal. Itu analoginya. Kalau badan aja butuh makanan, apalagi hati, apalagi akal, apalagi jasmani. Itu membutuhkan nutrisi. Famimma, maka fa di sini artinya oleh karena itu. Kenapa? Karena merupakan respon terhadap perkataan sebelumnya. Oleh karena itu, karena ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki dan perempuan, maka mimma di antara yajibu alaihi yang wajib dia pelajari ba'da bulughi setelah dia balik, wa islamihi setelah dia Islam, ay ya'lama kalimatai syahadataini wa fahma ma'nahima. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus ya'lama mengetahui. Mengetahui apa? Kalimatai, dua kalimat dari kalimatai ini. Jadi kalimatai asyhadataini, dua kalimat syahadat, wa fahma makna huma, dan memahami apa pengertian dari kedua syahadat tersebut. Kenapa yang pertama kali perlu kita pahami atau perlu kita ajarkan kepada anak kita kalau sudah balik itu kalimat dua syahadat dan memberikan pemahaman maknanya? Yang pertama, syahadat itu pengakuan, iqrar. Pengakuan apa? Pengakuan tentang keesaan Allah dan Rasulnya. Ketika orang ngucapin itu, maka otomatis terinstal di dalam dirinya dia sudah muslim. Terinstal. Kalau kita punya komputer, kan diinstal tuh Pak. Installnya pakai apa? Software kan? Nah, software untuk menginstal supaya jadi muslim, softwarenya apa tuh? Syahadatain. Kalau sudah diinstal, maka semua program mengikuti apa yang diinstal. Misalnya diinstal apa? Windows. Ini kita bicara komputer nih. Windows diinstal. Maka semua program harus kompatibel dengan Windows tuh. Kalau yang diinstalnya itu adalah laptopnya MacBook misalnya nih, maka sulit masuk Windows tuh. Yang diinstal yang sesuai dengan itu. Nanti semua program aplikasinya harus sesuai dengan itu. Sama ini, kalau Anda sudah diinstal dengan aplikasi syahadatain, maka semua program harus sesuai dengan syahadatain. Apa? Salat, puasa, zakat. Kalau diinstal yang lain, kira menerima nggak tuh? Nggak terima tuh. Kalau ternyata dia menerima install yang lain yang bukan programnya, bisa rusak. Makanya ada muslim yang rusak tuh. Kenapa? Yang diinstal yang tidak sesuai dengan syahadatain. Itu logikanya seperti itu. Maka mempelajari dua kalimat syahadat dan memahami maknanya wajib bagi orang yang sudah balik atau orang yang masuk ke dalam agama Islam. Walaisa yajibu alaihi ihkamuhuma bil barahidi. Walaisa tidak yajibu wajib alaihi kepada dia. Wajib apa? Ihkamuhuma, wajib untuk mempelajarinya secara matang. Jadi kalau anak kecil nggak usah pelajari sampai dalil-dalilnya dikasih, jangan. Karena kemampuannya masih dasar. Bagi yang baru balik, yang baru masuk Islam, tidak perlu dia menghadirkan dengan bil barahin, dengan dalil-dalil, bukti-bukti nggak penting. Ente ajari dia, ucapin kalimat syahadat. Apa kalimatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan supaya dia paham. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan. Enggak usah ente jelasin itu maknanya, biarin aja. Yang penting dia paham dulu tuh. Nanti pada saat ketika proses berkembang dia ingin pahami, silakan. Tapi bagi mereka yang baru balik atau yang baru masuk Islam, cukup dia ketahui ini syahadatain, lalu dia pahami maknanya, selesai. Makanya orang kalau masuk Islam biasanya dua kalimat, dua bahasa tuh. Apa? Bahasa Arab dulu, dia nggak paham, baru dikasih paham dengan bahasa Indonesia. Kalau dia orang Indonesia, kalau dia orang Barat dengan bahasa Inggris.
Biasanya begitu. Mana itu sampai? Bal yakfi, tetapi bal itu tetapi ya, bukan bahkan. Bal yakfi, tetapi yakfi cukup. Cukup apa? Ayya'taqida dzalika, cukup meyakini aja. Enggak perlu dijelaskan dengan dalil-dalil. Min ghairi raibin wa syakkin. Tanpa adanya keraguan, raib dan syak artinya sama dalam bahasa Indonesia. Meskipun dalam bahasa Arab beda ketentuannya, tetapi dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan raibun, syakkun itu artinya sama. Tidak diragukan. Min ghairi raibin wa syakkin, tanpa adanya keraguan, walau ala sabili taqlid, walau meskipun ala sabili berdasarkan taklid. Taklid itu apa? Taklid itu dia ngikuti tanpa tahu dalil. Ya kita nih. Kita ini semuanya muqallid, Pak. Kenapa? Kita ngikuti tanpa mengetahui dalilnya. Yang kita ikuti yang benar-benar orang yang benar-benar kita ikuti. Misalnya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kita tahu udah jelas, tapi kita ikuti mazhab Syafi'i, kita enggak tahu dalilnya, maka disebut dengan taklid. Bagi orang-orang yang masih dasar, taklid aja. Enggak usah mencari dalilnya. Karena kalau diberikan dalil, pemahaman dengan bukti, dia semakin bingung tuh. Maka cukup dengan taklid. Ibarat kalau kita bikin analogi, Pak, yang penting dia yakin. Analoginya dengan apa? Dengan penumpang pesawat, Pak. Bapak pernah naik pesawat kan? Kalau naik pesawat beli tiket nggak tuh? Beli nggak, Pak? Beli tiket tuh. Lalu Bapak naik pesawat. Pilotnya Bapak yakin bisa nggak tuh? Yakin tuh. Perlu nggak Bapak tahu bagaimana pesawat itu dibuat? Modelnya seperti apa, ilmunya perlu nggak? Nggak perlu, naik aja. Ngapain kita perlu tahu bagaimana pesawat itu dibuat, ilmunya gimana, naik? Karena apa? Kita yakin orang yang bawa pesawat itu adalah orang yang ngerti. Maka beli tiket, namanya syahadat tuh. Tiket tuh syahadat tuh. Naiklah, yakin. Kita ikuti pilot yang profesional. Nggak perlu kita tahu bagaimana pesawat itu dibuat, gak usah tahu. Bisa dipahami nggak nih? Seperti itu tuh orang-orang muqallid. Kedua, seperti pasien dengan dokternya. Pasien. Ini kan pasien, kalau dia sakit, dia bilang sama dokter, ya dokter, saya ini punya penyakit ini. Jelasin tuh. Dokter berdasarkan penjelasan dari pasien, dia bikin resep tuh. Resepnya nih. Karena resep itu seperti syahadat tuh. Lalu kemudian orang yang dikasih resep percaya tuh dengan resep itu. Kalau dia nggak percaya, dia nggak beli itu resep tuh. Dia percaya dengan dokter itu, dia belilah resep dokter itu, obat itu dibeli. Kira-kira perlu nggak dia analisis itu obat terdiri dari struktur kimia apa? Perlu nggak? Nggak perlu tuh. Udah, sudah minta taklid, Pak. Tapi kalau taklid itu dalam pasien dan dokter yang kita ketahui ilmuannya. Makanya dokter itu nggak sembarangan buka praktek, dia harus ada izinnya. Kalau dia melanggar praktek dokter bisa dicabut izinnya itu. Begitu, logikanya begitu. Orang-orang yang masih dasar nggak perlu tahu dalilnya. Yang penting dia mengucapin syahadat, dia paham maknanya, selesai. Nggak perlu dia tahu dalil-dalil yang membuktikan hal tersebut. Nah, ada satu cerita nih, Pak. Cerita ini tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah ketemu dengan seorang penggembala. Yang saat itu penggembala ini masih muda. Umar tanya, apa yang kau ketahui tentang syahadat? Wahai penggembala. Dia bilang, ya yang namanya syahadat itu ya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Saya nggak ngerti tentang paham argumennya secara filosofis, tapi aku yakin
Seperti yakinnya domba-domba ini bahwa rumput ini adalah rezeki dari Allah. Domba ini nggak akan kekurangan rezeki. Dia udah yakin tuh rezekinya adalah rumput. Seperti itu. Umar lalu kemudian bertanya, bagaimana kau tahu Muhammad itu utusan Allah? Apa dia bilang? Seperti aku tahu engkau ini Umar bin Khattab. Jadi nggak perlu saya tahu bagaimana tuh Rasulullah. Yang namanya orang taklid udah ikutin aja. Itu namanya taklid. Seperti itu yang dialami oleh pengembala. Siapa pengembala ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab? Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Ketika masih muda. Dan Uwais Al-Qarni kita tahu setelah dalam perjalanan hidupnya dia termasuk wali min awliyaillah, kalau doa enggak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bakti sama orang tuanya. Dia jadi wali bukan karena belajar ilmu, tapi dia menjadi wali karena dia bakti sama orang tuanya. Maka kalau kita simpulkan banyak jalan menuju menjadi wali. Bukan Roma ya. Roma Irama lagi tadi. Banyak jalan menuju kewalian. Yang penting kita konsisten ngamalin yang sunnah-sunnah, pasti Allah akan muliakan kita. Kita lanjutin. Wahakadha, demikian pula, hakadha. Kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan biman yuslimu, bagi orang yang masuk Islam. Dari siapa orang itu? Min ajlafil Arab. Ajlaf itu dari kata jilfun. Jilfun itu artinya orang yang tidak punya adab, orang yang kasar, orang yang tidak beradab. Dalam bahasa Inggris disebut uncivilized, dia nggak beradab, itu ajlaf. Siapa? Orang Badui itu. Arab Badui. Orang Arab Badui itu kasar. Kalau ngomong tuh kasar. Kalau orang tidak ngerti dia, biasanya tersinggung dengan Arab Badui itu. Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang Arab Badui yang masuk Islam itu dengan cara seperti yang tadi itu, nggak perlu dijelaskan dalil-dalilnya, argumen-argumen nggak perlu. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu orang Arab Badui yang masuk Islam yastagilu, sibuk bita'allumi, mempelajari ma yatajaddadu alaihi min awamirillahi ta'ala, mempelajari perintah-perintah Allah yang baru turun buat dia. Misalnya apa? Salat yang sederhana. Kenapa yang pertama kali harus dipelajari salatnya? Karena itu yang dibutuhkan dia. Dibutuhkan dia salat. Kenapa salat? Awwalu ma yuhasabul abdu indallah yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat salatnya. Maka salat jadi rukun. Maka yang pertama kali pelajari adalah bagaimana caranya salat, bagaimana caranya wudu. Karena wudu adalah miftahus salat, kuncinya salat. Bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, itu dipelajari. Bihasabi tajaddudil awamiri, bihasabi sesuai. Tajaddud itu artinya sesuatu yang turun baru tuh. Al-awamir, sesuai dengan perintah-perintah yang diturunkan secara bertahap. Fayata'allamus shalah 'inda wujubiha wa yasta'iddu laha qabla wujubiha. Maka dia pelajari salat ketika salat itu wajib buat dia. Wa yasta'iddu laha, dan dia mempersiapkan untuk melaksanakan salat sebelum kewajiban datang kepada dia. Maksudnya apa? Sebelum dia melaksanakan salat, dia pelajari ilmunya. Apa ilmu yang bisa mengantarkan orang bisa melaksanakan salat? Apa aja, Pak? Apa ilmunya? Yang pertama, bagaimana caranya wudu. Maka wudu dipelajari itu. Ada rukun wudu. Ada berapa rukun wudu menurut mazhab Syafi'i? Ada berapa? 6. Yang pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, kedua tangan sampai siku. Yang keempat, sebagian kepala. Kelima, kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Itu harus tahu tuh. Termasuk tata caranya. Yang penting yang rukun dan fardu dia pahami.
Setelah itu dia pelajari juga tentang rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ada 13 mazhab Syafi'i. Nah itu dia tahu tuh. Termasuk mempelajari bacaan-bacaan sholat dan seterusnya. Baru dia melaksanakan sholat. Itu yang pertama kali harus dipelajari oleh orang yang baru masuk Islam dan orang yang baru balik setelah dia mempelajari syahadatain. Jadi urutannya gitu. Wa kadzalika siyam, begitu pula wajib dia mempelajari puasa, tetapi enggak terburu-buru. Nanti pada saat datangnya bulan Ramadan, sebelumnya dia sudah pelajari tentang puasa. Ada berapa rukun puasa? 2. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari yang membatalkan puasa. 2. Itu dipelajari nanti. Kalau orang baru masuk Islam jangan itu dipelajari dulu. Nanti pas sudah sebelum bulan Ramadan, bulan apa sih? Sya'ban, baru dia pelajari itu tentang puasa. Wajib alaihi, bagi dia ta'allumuz zakati, mempelajari zakat. Buat siapa? Zakat itu dipelajari bagi yang punya harta dulu. Kalau kita yang susah-susah begini nih, nggak perlu belajar zakat, Pak. Misalnya orangnya miskin, boro-boro mengeluarkan zakat, menerima zakat. Itu mempelajari zakat nggak usah buru-buru. Bagi siapa ta'allum zakat itu harus dipelajari buru-buru, itu adalah in kana yamliku ma tajibu fihi zakatu inda tamamil hauli ba'dal Islam. Jika dia memiliki sesuatu yang wajib dizakati. Misalnya kalau dia punya kambing, berapa tuh batasan nisab kambing, berapa ekor? Berapa ekor, Pak? 40 ekor. Kalau dia punya kambing 40 ekor tuh, maka dia wajib ngeluarin berapa ekor? 1 ekor. Atau dia punya tabungan, yang tabungannya sudah melebihi nisabnya. Seperti nisab emas. Kadang-kala 200 juta dia punya tabungan itu. Wajib keluarkan 2,5%. Nah yang seperti itu harus pelajari itu. Kenapa? Karena dia punya harta. Kalau nggak punya harta, nggak usah buru-buru aja belajarnya. Nanti kalau dia punya harta, baru dia pelajari buru-buru. Inda tamamil hauli, ketika sampai batasan haul. Haul itu artinya 1 tahun. Ba'dal Islam, setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Berikutnya, wa innama yajibu alaihi dzalika, wajib bagi dia itu apa? Biqadril hajah. Wajib belajar itu sekedar dibutuhkan. Itu. Makanya orang kalau baru masuk Islam atau balik, yang dipelajari yang penting-penting aja dulu. Yang dia harus laksanai. Termasuk kalau dia orang kaya, perlu belajari tentang zakat. Apa yang perlu dikeluarkan, berapa persen dikeluarkan, itu perlu dipelajari. Dan apa-apa yang wajib disakati. Nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang zakat. Tapi mungkin waktunya agak lama, karena fikih zakat itu nanti akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali pada pembahasan tentang fikihnya. Sampai mana tadi itu? Wa yunabbahu, bukan wa yunabbihu ya, wa yunabbahu, dan dia diingatkan. Orang yang baru masuk Islam itu diingatkan apa? Ala wujubil haji, tentang kewajiban haji, alaihi, kepada dia, wala yalzamuhul mubadaratu, tapi dia tidak wajib terburu-buru tuh. Terburu-buru apa? Ila ta'allumi ilmihi, belajar ilmunya. Kita belum punya uang untuk pergi haji. Kira-kira perlu nggak belajar ilmu tentang haji, Pak? Belum. Tapi kita udah setor nih uang. Tahun depan kita mau pergi haji. Wajib nggak dia pelajari fikih hajinya? Wajib tuh. Itu maksudnya. Kalau haji itu jangan terburu-buru mempelajari ilmunya, kecuali yang akan melaksanakan ibadah haji.
Kama la tajibu alaihil mubadaratu ila adaihi, kata penulis kitab ini, sebagaimana tidak wajib bagi dia bersegera untuk menunaikan haji. Menunaikan haji perlu segera enggak? Enggak perlu segera, Pak. Kenapa? Karena bagi yang mampu. Kalau dia mampu, dia udah bayar, apakah langsung berangkat? Enggak. Tunggu berapa lama? Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Jadi waktunya panjang. Kita lanjut nih, supaya 3 paragraf kita selesaikan. Wajib alaihi bagi dia ayyata'allama, belajar ma yajibu alaihi tarkuhu, sesuatu yang wajib dia tinggalkan. Apa contohnya? Minal ma'asi, seperti perbuatan maksiat, ala mamarril ayyam. Mamarril ayyam itu artinya seiring dengan perjalanan waktu. Bihasabi ma tamussu ilaihil haja, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan maksiat akidah. Kita perlu tahu nih, Pak. Karena seringkali kita melakukan sesuatu yang itu ternyata syirik. Misalnya saya beri contoh yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Ziarah kubur. Ziarah kubur syar'i. Tapi pada saat ketika di kuburan, apa yang dilakukan? Dia minta sama kuburan. Itu nggak boleh. Kalau ziarahnya itu syar'i. Maksudnya syar'i apa? Diperintahkan Rasul. Tapi pada saat dia di kuburan, apa yang dilakukan? Dia minta sama kubur. Itu bisa syirik. Tapi kalau kita datang ziarah kubur, kita doa sama Allah, doakan orang yang meninggal, dan kita belajar bahwa kita pun akan mati seperti dia. Dan kalau orang yang kita ziarah itu wali min auliyaillah, kita ingat perjuangan-perjuangan dia. Sehingga motivasi kita menjadi orang harus seperti dia. Itu begitu diajarkan Islam. Bukan kita minta sama kuburan. Hati-hati nih. Itu namanya maksiat akidah. Itu bisa menyebabkan syirik, bisa merusak pondasi iman dan menghapuskan pahala. Satu, harus paham. Kedua, maksiat fisik harus kita tahu tuh apa? Misalnya apa yang dilarang di dalam Islam. Misalnya berzina, membunuh, minum minuman khamar. Kenapa? Karena ini bisa merusak tubuh kita. Pelajari itu. Makanya ada satu kitab, Pak, namanya Al-Kabair. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Saya punya kitabnya tipis. Nah, itu dibaca tuh apa maksiat-maksiat yang masuk kategori dosa besar. Supaya kita tahu dan kita bisa menghindarkan. Kata Imam Al-Ghazali, wajib bagi seseorang muslim belajar tentang apa perbuatan-perbuatan maksiat yang wajib dia tinggalkan. Harus tahu. Karena seringkali kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang maksiat. Fa in khatara bi balihi syakkun, khatara terlintas, khatara. Maka muncul kata khatir. Lalu dari kata khatir muncul khawatir, diambil dari bahasa Indonesia khawatir. Apa itu khatir? Sesuatu yang terlintas. Tapi diartikan ke bahasa Indonesia keliru, khawatir. Apa khawatir? Saya khawatir nih. Apa? Takut ya? Takut, saya khawatir nih. Nanti saya jatuh kalau jalan situ. Berarti takut. Keliru dalam bahasa Arab, nggak begitu bahasa Arab tuh. Bahasa Arab itu kata khawatir sesuatu yang terlintas. Itulah Indonesia. Sampai diikuti pemimpinnya. Keliru terus memahami konsep. Dari kata khawatir bahasa Arab diambil ke bahasa Indonesia. Khawatir, takut. Jauh. Seperti bukan muhrim aneh nih. Harusnya bukan mahram. Apa muhrim? Yang melakukan ihram. Tuh, kita bilang bukan muhrim aneh. Padahal muhrim bahasa Arab itu orang yang melaksanakan ihram. Harusnya bukan mahram ana. Seharusnya begitu. Sama dengan khawatir.
Fa in khatara bibalihi, kalau terlintas bibalihi pikirannya nih, otaknya, syakkun, keraguan-raguan, fi mu'taqadatihi, dalam keyakinan, wajib alaihil khawdu fit ta'allum, maka wajib bagi dia untuk benar-benar belajar di situ. Wan nadharu, bukan cuma belajar tapi juga melakukan penelitian. Maksudnya apa? Merenungkan biqadri ma yuzilu syakka, dengan kadar ketentuan yang itu nanti bisa membuat dia hilang ragu-ragunya. Makanya pernah terjadi, Pak, Imam Abu Hanifah, sedikit saya cerita ya. Jadi ada seorang ateis datang majelis Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah ulama pendiri mazhab Hanafi, tinggal di Kufah. Dia berkata, orang ateis itu gini, saya ragu kalau Allah itu ada. Coba buktikan. Di mana Allah itu ada dan bagaimana adanya Allah. Abu Hanifah ini orang pintar, Pak. Kalau di Irak tuh rata-rata rasionalis. Dia bisa menggunakan akal, dia luar biasa. Termasuk Abu Hanifah. Dia pikir sejenak lalu dia jawab. Sebelum saya jawab, saya mau tanya sama engkau nih. Jika kau diberitahu ada kapal besar, katanya, penuh muatan, berlayar di lautan atau di sungai Efrat. Lalu tiba-tiba muatan itu teratur sendiri. Layarnya terkembang otomatis, nakodanya muncul sendiri, dan kapal itu berlayar tanpa awak. Apa pendapatmu? Apa kata dia? Mustahil. Pasti ada yang merancang dan mengendalikannya. Apa kata Abu Hanifah? Jika kapal kecil aja mustahil tanpa ada pencipta, bagaimana dengan langit yang berputar ini? Bagaimana dengan matahari yang berputar? Bagaimana dengan bintang yang beredar? Bagaimana dengan gunung? Bagaimana dengan dirimu yang bernapas? Apakah tidak ada yang menciptakan? Langsung dia diam, Pak. Kenapa? Abu Hanifah gunakan rasionya, analoginya itu. Makanya orang Islam harus pandai otaknya, harus jalan akalnya. Kenapa? Karena penting untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Akhirnya si ateis itu terdiam, lalu dia bilang, bagaimana aku bisa mengenalnya? Apa yang dia bilang? Dengan mengenali tanda-tanda kekuasaan Allah, Anda bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ateis ini pun kemudian masuk Islam dan dia menjadi murid setia Abu Hanifah. Maka perlu kita mempelajari dengan serius, dengan menggunakan akal pikiran supaya keraguan-raguan hilang dari diri kita. Kita lanjutin sedikit. Wa ta'allumul ilmi alladhi, dan mempelajari ilmu alladhi bihin najatu, yang dengan ilmu itu kita bisa selamat. Selamat dari apa? Minal muhlikat, dari hal-hal yang bisa membinasakan. Wal fauzu bid darajat, dan bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Wa tahsiluhu aidon, dan memperoleh ilmu seperti yang saya katakan tadi, fardhun alaika, adalah sesuatu yang wajib. Wa ma wara'a dzalika minal ulumi fardhu kifayatin la fardhu ain. Sementara ilmu-ilmu selain dari ilmu-ilmu yang tadi disebutkan Imam Al-Ghazali, itu adalah ilmu yang masuk kategori fardu kifayah. Mempelajarinya tidak wajib ain. Kalau ada orang yang mempelajari cukup, misalnya kedokteran, matematika, fisika, arsitektur, dan ilmu-ilmu umum lain, kalau ada sebagian yang mempelajari, yang lain gugur kewajibannya. La fardu ain, bukan merupakan fardu ain. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan kita masih di seputar tentang ilmu yang masuk fardu ain, fardu kifayah, dan ilmu yang masuk kategori yang terpuji dan tercela. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.